Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Monkey King Hero is Back. Film ini menceritakan tentang kisah Sun Wukong setelah membuat kekacauan dan menentang para dewa. Ia dipenjara oleh Buddha di dalam penjara es di sebuah pegunungan. Sun Wukong kemudian dibebaskan oleh seorang bocah yang sedang dikejar oleh para iblis monster pemangsa anak kecil. Berhasilkah Sun Wukong mengalahkan para iblis monster tersebut? Daripada kalian semua penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang menceritakan kisah sang raja kera sakti bernama Sun Wukong. Dia membuat kekacauan di istana surgawi dengan melawan para jenderal dan juga para dewa di sana. Dan ia berhasil menang di pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba saja muncul sang Buddha Agung. Karena akibat dari sikapnya, Buddha Agung pun menyegel Sun Wukong di dalam pegunungan. Sejak saat itu Sun Wukong berada di sana hingga 500 tahun pun berlalu. Scene kemudian berpindah ke pria itu dan rombongannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh sekumpulan monster gunung. Dengan sekejap mereka semua pun mati terbunuh, termasuk juga sang pria tersebut. Istri dan anaknya juga dikepung oleh para monster gunung. Karena dia tak mau anaknya mati begitu saja, dia pun memutuskan untuk melompat ke dalam jurang. Scene lalu berpindah ke seorang kakek yang sedang minum air di sebuah danau. Tiba-tiba saja ia melihat seorang bayi yang sedang menangis. Ia pun membawa bayi itu dan merawatnya. Dan film pun baru saja dimulai. Beberapa tahun kemudian, bayi tadi pun sudah tumbuh besar. Ia diberi nama Jiang Liu'er. Jiang dan kakeknya adalah seorang biksu. Namun di sini Jiang merasa mereka sama saja dengan para masyarakat yang ada di sana. Jiang mengatakan sebenarnya dia ingin belajar kungfu untuk melawan para monster gunung yang sangat jahat. Namun gurunya langsung memukulnya karena dia tidak setuju dan mengatakan untuk fokus saja pada pembelajarannya menjadi seorang biksu. Tak lama kemudian ada sekumpulan iblis monster yang menyerang desa mereka. Di sana, para monster menyerang orang dewasa dan menculik para anak-anak kecil. Dan ketika salah satu monster membawa bayi perempuan, untung saja ada Jiang yang segera menyelamatkannya. Para monster pun langsung mengejar mereka. Pengejaran pun terus berlanjut hingga Jiang terjatuh ke dalam jurang bersama bayi perempuan itu. Ia pun harus berpisah dengan gurunya. Ketika situasi sudah tenang, Jiang pun mencari buah-buahan untuk dimakan. Namun ia terkejut melihat jejak kaki dari salah satu iblis monster tersebut. Dan benar saja monster itu ada di sana dan langsung mengejar mereka. Jiang pun bergegas masuk ke dalam gua kecil di sebuah gunung. Dia pun terus memasuki gua itu hingga ia melihat bongkahan es yang cukup besar. Jiang kemudian menyentuh bongkahan es yang menyerupai telapak tangan seseorang. Namun tiba-tiba saja es itu retak dan kemudian hancur seketika. Akibat suara itu, para monster mengetahui lokasi Jiang dan mereka semua pun kembali mengejar dirinya. Ketika monster itu ingin menangkapnya, namun tiba-tiba saja muncul seseorang di dalam bebatuan itu. Yang ternyata dia adalah Sun Wukong, raja kera sakti yang dikurung oleh sang Buddha Agung. Para monster yang tidak mengenalinya seketika itu juga langsung menyerang Sun Wukong.
Walaupun tangannya masih terikat dengan rantai, Sun Wukong dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tak lupa juga ia berhadapan dengan Jiang karena ia merasa penasaran apakah Jiang musuh atau orang biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Wukong kemudian pergi dari tempat itu. Sun Wukong merasa sangat senang karena ia sudah 500 tahun terkurung di dalam gua tersebut. Tapi ketika dia ingin menggunakan kekuatannya untuk terbang melompat jauh, namun tiba-tiba saja gelang yang di tangannya itu bersinar. Seketika Sun Wukong pun merasa kesakitan dan ia pun terjatuh. Ia mencoba untuk melepaskan gelang itu dengan cara menghancurkannya. Namun usahanya sia-sia saja karena gelang itu sangatlah kuat. Yang mana gelang itu adalah pemberian dari Sang Buddha Agung. Jiang kemudian mengikuti Sun Wukong dan sekaligus mendengar pembicaraannya dengan mudah. Ia pun mengetahui orang itu adalah Sun Wukong atau Sang Raja Kerasakti. Jiang merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan idolanya yang selalu ia bayangkan. Jiang pun mengikuti Sun Wukong kemanapun ia pergi. Di perjalanan, dia terus memberikan pertanyaan kepada Sun Wukong yang membuat Sun Wukong merasa sangat kesal. Namun bukannya berhenti, Jiang pun terus menanyai berbagai macam pertanyaan. Sun Wukong pun terpaksa mengalah dan memberikan jawaban yang ia ketahui. Di tengah pembicaraan itu, datanglah Dewa Gunung yang menjelma menjadi wujud monster batu. Dewa itu diutus oleh Sang Buddha Agung untuk menjaga penjara Sun Wukong. Dia juga mengatakan di saat ini dia hanyalah sekedar hewan biasa karena gelang yang dipakainya adalah pelindung untuk menyegel kekuatan dari Sun Wukong. Sun Wukong yang tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya pun terdesak dan hanya mampu untuk menahan serangan saja. Jiang yang melihat hal itu pun segera membantu Sun Wukong dengan cara melepaskan kertas pelindung di punggung monster batu tersebut. Berkat pengalihan dari Jiang, Sun Wukong pun berhasil menjatuhkannya. Namun di sini monster batu itu berhasil menarik rantai dari Sun Wukong. Untung saja Jiang berhasil melepas kertas itu dan monster batu itu pun hancur berkeping-keping. Namun di sini Jiang harus ikut terjatuh bersama dengan monster batu. Xin lalu berpindah ke tempat para monster iblis gunung. Di sana mereka melaporkan hasil misinya kepada pimpinan mereka. Mereka menjelaskan bahwa kegagalan mereka untuk mendapatkan anak perempuan itu disebabkan karena adanya Sun Wukong yang ikut campur. Karena ia ingin memastikan apakah itu memang benar Sun Wukong, pemimpin itu pun mengubah bawahannya menjadi manusia biasa untuk menjebak rombongan Sun Wukong. Xin berpindah ke Jiang, di sana dia yang terjatuh segera diselamatkan oleh Sun Wukong. Di sisi lain, Sun Wukong yang mencoba untuk menghancurkan gelang itu selalu gagal karena tingkah kelakuan dari Jiang. Alhasil batu itu selalu mengenai kakinya. Di sana Jiang merasa ada seseorang yang lewat. Ia pun mencoba mengikutinya dan sampai di sebuah kuil tua. Di dalam kuil itu, dia bertemu dengan seorang yang menyamar sebagai patung Buddha. Penyamar itu pun mencoba menakuti Sun Wukong dengan membacakan mantra-mantra. Namun, tiba-tiba saja dia pun berubah menjadi monster babi. Monster babi yang tidak percaya bahwa di hadapannya itu adalah Sun Wukong, ia beranggapan bahwa itu hanyalah khayalan saja. Dan ia pun mencoba untuk menyerang Sun Wukong. Namun Sun Wukong langsung melawan dan melemparkannya. Ternyata monster babi itu adalah Jenderal Tian Peng yang dihajar oleh Sun Wukong dan mendarat di kandang babi. Dan ia pun berubah menjadi seekor babi. Sejak mereka bertemu, Jenderal Tian Peng pun terus mengikuti Jiang dan juga Sun Wukong. Sampai di suatu tempat Jiang melihat seekor naga putih. Di saat naga itu mau menyerangnya, Sun Wukong pun segera melindungi mereka dan mengatakan untuk jangan bergerak. Tak lama kemudian naga itu pun pergi meninggalkan mereka. Sun Wukong pun memarahi Jiang karena dia peduli terhadap keselamatannya. Sun Wukong yang merasa kesal ingin melemparkan monster babi ke dalam jurang untuk makanan naga putih itu. Tapi tiba-tiba naga itu pun muncul kembali. Namun kali ini dia tidak menyerang mereka dan langsung segera pergi begitu saja. Perjalanan mereka berempat pun dimulai untuk mencari gurunya Jiang dan mengantarkan anak perempuan kecil itu pulang. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan gurunya yang sedang mencari keberadaan Jiang.
Kembali ke Jiang, di sana mereka menemukan sebuah tempat untuk beristirahat, yang mana tempat itu adalah milik para monster yang diubah menjadi wujud manusia. Mereka semua tidak mencurigai tingkah dari kedua monster itu, kecuali Sun Wukong. Karena kelelahan sebab perjalanan seharian, mereka pun menginap di sana. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sebelum tidur, Jiang menguji kekuatan dari Sun Wukong dan mengatakan dia akan berdoa semoga kekuatan Sun Wukong bisa segera kembali. Ketika mereka semua sudah tertidur lelap, Tian Peng yang kelaparan menuju ke dapur untuk mencari makanan. Ketika salah satu monster itu ingin menyerang Tian Peng, dia tidak sengaja membuat monster itu pingsan. Ia pun berubah menjadi pria itu karena dia tak ingin ketahuan oleh wanita pemilik penginapan tersebut. Wanita itu tidak mengetahui Tian Peng yang menyamar. Ia pun berbicara dengan santai kepada Tian Peng dan sekaligus menampakkan wujud aslinya. Tian Peng pun berusaha untuk pergi karena dia tidak bisa menahan penyamaran wujud pria itu lagi. Namun wanita itu terus menahannya hingga dia kembali ke wujud aslinya. Ia pun langsung menyerang Tian Peng. Untung saja ada Sun Wukong yang datang karena dari awal ia telah curiga terhadap mereka. Seketika hawa tempat itu pun mulai berubah dan para monster mulai bermunculan satu persatu. Di sisi lain, wanita itu ingin memanfaatkan situasi untuk masuk ke kamar Jiang dan mengambil bayi perempuan itu. Sun Wukong yang mengetahui Jiang diincar langsung mengutus Tian Peng untuk menjaga mereka dan segera memerintahkan mereka untuk pergi dari sana. Ketika mereka ingin melarikan diri, pimpinan monster itu pun datang dan mengubah para monster menjadi semakin bertambah kuat. Namun mereka semua bukanlah tandingan dari Sun Wukong. Mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran para monster. Saat merasa telah selamat, mereka didatangi oleh pimpinan monster dan langsung mengambil bayi perempuan itu. Sun Wukong yang mencoba melawannya tidak berhasil. Akhirnya pimpinan monster itu pun pergi dari sana dan meledakkan perahu mereka. Untung saja mereka selamat dari kejadian naas tersebut. Jiang meminta kepada Sun Wukong untuk membantunya menyelamatkan gadis itu. Namun Sun Wukong menolak karena dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Jiang pun pergi untuk mencari bayi perempuan itu sendirian. Jiang bertemu dengan para monster itu dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Sun Wukong yang kembali mencoba menghancurkan gelang itu selalu gagal dan gagal lagi. Di saat Sun Wukong frustasi, dia mengingat semua perkataan dari Jiang dan menyadarkan tentang jati dirinya yang sebenarnya. Dia pun memutuskan untuk segera pergi ke sana untuk membantu Jiang. Sedangkan di tempat para monster di sana, mereka sedang melakukan ritual untuk mengorbankan semua anak-anak kecil yang telah mereka tangkap. Jiang menyelinap ke dalam tempat itu, tapi sayangnya ia ketahuan oleh para monster di sana. Ketika mereka menangkap Jiang, untung saja ada gurunya yang langsung menyelamatkannya. Namun mereka malah terjatuh. Dan untung saja mereka terjatuh tepat di dalam kurungan anak-anak. Mereka pun mengayunkan kurungan itu dan menghancurkan acara ritual tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana. Pemimpin itu pun sangat marah kepada Jiang dan menanyakan di manakah Sun Wukong berada. Jiang yang hampir sekarat tak bisa berbuat apa-apa. Untung saja Sun Wukong dan Tian Peng datang di saat yang tepat sambil menaiki monster naga putih, dan mereka berdua pun saling bertarung.
Ketika pemimpin di sana sudah terjatuh ke dalam jurang, mereka merasa telah menang. Namun karena penonton masih penasaran, gerhana matahari total pun terjadi, yang mana pemimpin itu berubah menjadi monster raksasa dan mulai mengamuk ke segala arah. Ia menyerang Jiang dengan membabi buta. Saat Sun Wukong mencoba menyerangnya, Sun Wukong pun malah terkena serangan dari monster itu. Dia pun menyiksa Sun Wukong dengan bongkahan batu yang sangat besar. Jiang pun segera mendatangi mereka dan mencoba mengalihkan perhatian dari monster tersebut. Jiang pun terus dikejar hingga ia sampai terdesak. Sun Wukong pun dengan cepat langsung menolong Jiang. Namun dia kalah cepat dengan monster itu, yang langsung menghajar Jiang sampai terluka cukup parah. Sun Wukong pun mencari Jiang di dalam tumpukan bebatuan, namun Jiang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hal itu pun membuat Sun Wukong sangat marah kepada monster itu. Ia pun segera berontak dan memaksa mengeluarkan semua kekuatannya. Dan monster itu kini bukan lagi tandingan bagi sang Raja Kerasakti Sun Wukong. Pada akhirnya, Sun Wukong pun berhasil mengarahkan monster tersebut. Ketika gelang itu mulai menghilang, dia mendengar suara Jiang yang memanggil dirinya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Jiang dan kakek beserta anak-anak yang diculik diantar kembali ke orang tua mereka menggunakan awan terbang sakti milik Sun Wukong. Dan pada akhirnya, film pun selesai. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.